Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktik pengukuran komponen elektronika dengan menggunakan multimeter analog dan juga multimeter digital. Kemudian alat yang kita gunakan yang pertama itu ada multimeter seperti ini, multimeter digital karena dia menggunakan angka. Kemudian yang kedua ada multimeter analog yang menggunakan jarum. Ukur seperti ini, diantaranya ada potensiometer, ada transistor, kemudian ada LED, ada button, ada resistor, dan masih banyak lagi. Selanjutnya bagaimana cara mengukurnya dan juga bagaimana cara membaca nilai angkanya dari komponen yang kita ukur. Simak videonya sampai habis. Komponen yang akan kita ukur yaitu yang pertama ada kapasitor nonpolar dengan jenis kapasitor keramik, kemudian ada dioda, ada juga transistor NPN dengan tipe 31C, ada transistor PNP dengan tipe 32C, ada resistor 5 gelang warna, ada resistor 4 gelang warna, yang kemudian ada light emitting dioda warna merah, ada kapasitor bipolar, ada button atau tombol, dan yang terakhir ada potensiometer. Untuk menggunakan multimeter analog, kita terlebih dahulu menancapkan probe merah dan probe hitam ke multimeter. Probe merah ditancapkan pada bagian positif, sedangkan probe hitam ditancapkan pada bagian negatif. Kemudian untuk mengecek apakah multimeter dalam keadaan baik atau tidak, putar selektor ke bagian ohm dan satukan ujung probe merah dan probe hitam sehingga jarum bergerak menuju angka 0. Untuk mengecek multimeter digital, putar selektor ke bagian suara. Kemudian satukan kedua ujung probe. Jika multi berbunyi maka siap digunakan. Yang pertama yang akan kita ukur yaitu komponen resistor dengan 4 buah gelang warna. Gelang warna yang pertama ada warna hijau, yang kedua ada biru, yang ketiga ada merah, dan yang terakhir ada warna emas. Karena warna yang ketiga merupakan warna merah, jadi kita akan memilih selektor ke bagian 100 kali karena merah mempunyai nilai 100. Putar selektornya terlebih dahulu, baru kemudian bisa digunakan multimeter untuk mengukur resistor tersebut. Untuk mengukur resistor dengan multimeter analog maka perlu dienolkan terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan menyatukan kedua ujung probe, kemudian putar tombol ADC, putar terus hingga jarum menunjukkan angka 0. Tanpa perlu melihat positif dan negatifnya, langsung tempelkan probe merah dan probe hitam pada kaki-kaki resistor. Kemudian baca hasil pengukurannya dengan hasil akhir dikalikan dengan 100. Untuk menggunakan multimeter digital, arahkan selektor ke bagian ohm, kemudian pencet tombol sel hingga menjadi ohmmeter. Kemudian langsung ukur resistor dengan menempelkan kedua probe ke resistor yang akan diukur. Penempelan kakinya tanpa memperhatikan positif dan negatif. Kemudian hasil dari resistor langsung bisa dibaca di layar. Selanjutnya kita akan mengukur komponen resistor dengan 5 buah gelang warna. Gelang warna yang pertama ada warna coklat, yang kedua ada warna kuning, ketiga ada warna hitam, keempat ada warna hitam,
dan yang terakhir ada warna coklat juga. Karena warna keempat adalah hitam, maka kita akan menggunakan faktor pengali, yaitu dikali 10 karena nanti hasilnya akan berada pada angka ratusan. Cara mengukur dengan multimeter analog sama seperti tadi, dengan mengenolkan terlebih dahulu. Setelah itu ukur pada bagian kaki-kaki resistor. Kemudian lihat hasilnya yang terlihat pada jarum. Hasil yang tertunjuk pada jarum nantinya dikali dengan 10. Selanjutnya menggunakan multimeter digital sama seperti tadi, kita tinggal menyentuhkan probe ke kaki komponen resistor dan menunggu hasil yang tertampil pada multimeter digital. Selanjutnya kita akan mengukur komponen dioda. Kaki anoda saya pasangkan pada bagian kiri, sedangkan kaki katoda saya pasangkan pada bagian kanan. Kaki katoda ditandai dengan adanya gelang. Untuk mengukurnya, arahkan selektor ke kali 1 ohm. Selanjutnya tempelkan probe merah ke bagian anoda dan probe hitam ke bagian katoda, maka jarum seharusnya tidak bergerak. Kemudian balik probe hitam ke kaki anoda dan probe merah ke kaki katoda, maka jarum seharusnya bergerak. Pada multimeter digital kita juga menggunakan pada bagian ohmmeter. Namun kaidahnya berkebalikan dengan multimeter analog. Ketika probe merah ditempelkan ke anoda dan probe hitam ditempelkan ke katoda, maka harus menghasilkan sebuah angka. Namun jika probe dibalik, akan menghasilkan angka 0. Jika kedua kaidah terpenuhi, maka dioda dalam keadaan baik. Komponen selanjutnya yang akan diukur yaitu LED atau LED emitting dioda. Pada bagian dalam LED terdapat dua lempengan besi, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Lempengan yang besar merupakan bagian katoda, sedangkan bagian yang kecil merupakan bagian anoda. Tempelkan bagian anoda ke probe merah dan bagian katoda ke probe hitam, maka seharusnya LED tidak menyala dan tidak menunjukkan suatu angka. Kemudian balik probe-nya, maka seharusnya LED menyala dan menunjukkan suatu angka. Multimeter digital, ubah selektor ke bagian dioda, pencet sel hingga ke bagian dioda, kemudian tempelkan probe merah ke anoda dan probe hitam ke katoda, maka seharusnya LED menyala dan menunjukkan suatu angka, dan jika dibalik, LED tidak menyala dan tidak menunjukkan suatu angka. Selanjutnya kita akan menghitung hambatan dari potensiometer. Namun sebelumnya satukan kaki tengah dengan salah satu kaki potensiometer untuk mendapatkan nilai hambatan yang ada pada potensio tersebut. Untuk menyatukan kaki potensiometer bebas, namun dengan syarat kaki yang harus disatukan dengan kaki lainnya yaitu kaki pada bagian tengah. Tidak boleh jika menyatukan kaki pinggir dengan kaki pinggir yang lainnya. Pada potensio juga terdapat pemutar. Pemutar tersebut digunakan untuk mengubah nilai hambatan pada potensiometer. Potensio yang kita gunakan yaitu sebesar 50 kilo. Maka arahkan selektor ke kali 1 kilo. Kemudian nolkan terlebih dahulu. Setelah dienolkan, kemudian gunakan untuk mengukur hambatan yang ada pada potensio. Probe disentuhkan dengan potensio bagian tengah dan pada bagian kaki yang tidak disambung. Untuk mengetahui potensio tersebut bagus atau tidak, putar-putar potensio, maka nilai hambatan akan berubah sesuai putaran yang kita berikan.
Untuk mengukur potensio dengan menggunakan multimeter digital, cukup memutar selektor ke bagian ohmmeter, kemudian langsung diukur, dan nanti akan muncul nilai dari hambatan potensio. Kemudian juga ketika potensio diputar-putar akan menghasilkan hambatan yang berbeda-beda sesuai dengan putaran yang kita berikan. Selanjutnya kita akan mengukur komponen button, di mana button tersebut mempunyai 4 kaki yang konfigurasi kakinya antara pojok dengan pojok. Tempelkan kedua probe pada pojok-pojok button, dan karena button belum dipencet maka seharusnya jarum tidak bergerak atau menunjukkan angka tak terhingga. Kemudian jika button dipencet maka harus menunjukkan angka 0 dengan tanda pergerakan jarum ke kanan. Cara mengukurnya dengan menggunakan multimeter digital yaitu selektor diarahkan ke arah ohm, kemudian menempelkan probe pada bagian pojok-pojok button, maka seharusnya menunjukkan angka 0 ketika tidak ditekan. Ketika tombol ditekan, maka multimeter akan bunyi dan menunjukkan suatu angka. Komponen selanjutnya yaitu ada komponen transistor. Transistor yang pertama yaitu ada transistor dengan tipe TIP31C. TIP31C mempunyai 3 buah kaki yang nantinya kita akan ukur kaki apa saja itu. Lebih tepatnya kita akan mengidentifikasi kaki-kaki transistor tersebut. Selektor yang digunakan pada bagian ohmmeter kali 1. Sebelum mengukur ada baiknya kita membuat tabel dengan kolom kaki 1, kaki 2, dan kaki 3 dengan diisi acaan warna-warna probe yang kita ukur nantinya. Yang pertama dengan kaki pertama probe merah, kaki kedua probe hitam, jarum tidak bergerak, maka ditulis tidak bergerak. Kemudian kaki kedua merah, kaki ketiga hitam, jarum juga tidak bergerak. Kemudian kaki pertama hitam dan kaki ketiga merah, maka jarum bergerak. Kemudian kaki pertama hitam, kaki kedua merah, jarum juga bergerak. Selanjutnya kaki kedua hitam dan kaki ketiga merah, jarum berhenti. Dan yang terakhir kaki pertama merah dan kaki ketiga hitam, jarum juga berhenti. Kemudian pada kondisi jarum kita lihat, kita cari pada bagian yang bergerak. Untuk lebih mudahnya dibuat bulatan seperti itu. Selanjutnya kita cari kaki yang memiliki warna sama. Ternyata ada pada kaki pertama. Karena memiliki warna yang sama pada kaki pertama, maka kaki pertama adalah kaki basis. Karena warna yang sama adalah warna hitam, maka tipe dari transistor tersebut adalah NPN. Ini kita akan menentukan atau mencari kaki kolektor dan juga kaki emitor pada transistor yang belum diketahui. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memutar selektor ke kali 1K atau kali 10K juga bisa.
Kemudian bisa diketahui bahwa kaki kolektor nantinya jarum akan menyimpang ke kanan lebih lebar, sedangkan yang emitor juga akan menyimpang ke kanan juga, namun lebih sempit daripada yang kolektor. Perlu diingat bahwa transistor yang kita ukur adalah transistor NPN, jadi kita berpedoman pada warna hitam. Pertama-tama kita tempelkan warna hitam ke kaki kedua dan warna merah ke kaki ketiga. Jangan lupa untuk memberikan bias dengan cara memegang probe warna hitam dan juga memegang kaki basis dengan jari. Dan lihat penyimpangan jarum apakah lebar atau tidak. Selanjutnya probe kita balik, tempelkan warna hitam ke kaki ketiga dan warna merah ke kaki kedua. Jangan lupa juga untuk memberi bias dengan cara menyentuh probe hitam dan juga menyentuh kaki basis sehingga nanti akan menimbulkan penyimpangan jarum ke kanan. Setelah jarum menyimpang, lihat apakah lebih lebar dari yang tadi ataukah lebih sempit. Setelah dilihat ternyata ketika warna hitam berada pada kaki kedua, penyimpangan jarumnya lebih lebar. Sedangkan ketika warna hitam pada kaki ketiga, penyimpangan jarumnya lebih sempit. Jadi kaki kedua merupakan kaki kolektor dan kaki ketiga merupakan kaki emitor dari transistor. Seperti yang tadi, buat dahulu tabel dengan kaki 1, kaki 2, kaki 3 dan acakan warna probe. Kemudian langsung ukur dan catat sesuai dengan tabel yang telah dibuat. Jika bergerak dicatat dengan bergerak, dan jika berhenti juga dicatat dengan berhenti. Selanjutnya lihat pada kondisi jarum, kita cari yang bergerak. Yang bergerak dilingkari terlebih dahulu agar bisa dibedakan dengan yang lainnya. Kemudian cari yang sama warnanya pada kaki yang sama. Ternyata ada warna merah pada kaki 1. Karena ada keduanya warna merah, maka kaki tersebut merupakan kaki basis terletak pada kaki 1. Dan karena warnanya merah, tipe dari transistornya yaitu tipe PNP. Yang selanjutnya kita akan mencari kedua kaki yang lainnya, yaitu kaki kolektor dan juga kaki emitor. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu sama dengan yang tadi. Kaki kolektor akan menghasilkan simpangan jarum yang lebih lebar dan kaki emitor
akan menghasilkan simpangan jarum yang lebih sempit. Caranya seperti tadi, kalau pada PNP lebih bertumpu ke warna merah. Jadi yang diberi bias itu pada basis dan juga warna merahnya. Dan lihat pergerakan jarum. Kemudian balik probe-nya, sentuh lagi basisnya dan juga warna merahnya, dan kita bandingkan penyimpangan jarum akan lebih lebar pada saat probe merah disentuh di kaki 3 ataukah disentuh di kaki 2. Ternyata jarum bergerak lebih lebar pada saat probe merah disentuh pada kaki kedua dan lebih sempit pada saat probe merah disentuh pada kaki ketiga, sehingga dapat disimpulkan bahwa kaki kedua merupakan kolektor dan kaki ketiga merupakan emitor. Selanjutnya kita akan mengukur kapasitor elko dengan tulisan sebesar 100 mikrofarad. Kapasitor elko bersifat bipolar karena mempunyai polaritas positif dan juga polaritas negatif. Kita menggunakan multimeter analog hanya untuk mengecek apakah kapasitor tersebut dalam keadaan baik atau sudah rusak. Caranya dengan mengarahkan selektor ke kali 10, kemudian menempelkan probe merah ke bagian positif dan menempelkan probe hitam ke bagian negatif, dan lihat kondisi jarum. Jika jarum bergerak ke kanan dan kembali lagi, maka kapasitor dalam keadaan baik. Bolak-balik probe-nya, jika keadaan sama, maka kapasitor tersebut belum rusak. Selanjutnya kita menggunakan multimeter digital untuk mengetahui nilai dari kapasitor tersebut dengan mengarahkan selektor ke bagian kapasitor dan sel, dipencet hingga ke farad atau ke bagian kapasitor, lalu menempelkan probe merah ke positif dan menempelkan probe hitam ke negatif. Bisa langsung dilihat nilai dari kapasitor langsung terbaca di layar dan tertampil berapa nilainya. Untuk mengukur nilai dari kapasitor keramik atau nonpolar, sama seperti tadi, tinggal mengarahkan selektor ke kapasitor kemudian mengukur tanpa memperhatikan positif dan negatifnya, sehingga nanti angkanya dari kapasitor akan muncul di layar.